Heho Pop gengs. Sudahkah kamu pelukan dengan dirimu sendiri seperti Hakimi dan Mbappe? Atau sudahkah kamu menemukan kekasih hatimu seperti Kaisang dan Erina? Jika tidak kedua-duanya, setidaknya kamu masih terus berinovasi seperti fitur Instagram yang kini bertambah. Dan aku masih setia mengumpulkan kabar-kabar trending dalam sepekan ini. Berikut rangkumannya. Pertama, mari melihat video-video yang viral beredar di beranda media sosial. Sedang viral permainan kato-kato di beberapa daerah. Namun ada video viral yang memperlihatkan kato-kato berukuran gede. Wow, dimainkan seorang pria tapi gagal, malah alatnya rusak dan mengenai anaknya. Yup, hati-hati guys ya. Lalu ada video seorang tamu di acara nikahan Kaisang dan Erina sedang mereview hidangan pernikahan, memakan satu-satu hidangan dan memberikan skor 1-10/10. Setelah itu pulang deh. Kedua adalah video yang memperlihatkan penemuan bunker yang disebut-sebut peninggalan Jepang di Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah. Tapi sebuah penjelasan benar atau tidaknya nanti kita telusuri sama-sama ya. Yang juga nggak tahu benar atau tidak nih, sosok hitam terlihat melintasi rel kereta api tapi nggak ketabrak, malah melenggang kangkung. Lenggang kangkung. Seperti nggak dengar kedatangan kereta. Kita nggak bisa pastiin, takutnya beritanya jadi simpang siur dan ada pihak yang dirugikan. Seperti keluarga Ki Joko Bodo yang speak up di media sosial terkait pemberitaan dari salah satu media yang mengangkat narasi tentang perebutan harta warisan. Silahkan dengar. Ki Joko Bodo ini dikabarkan sudah mengincar harta warisan yang jumlah. Yang terhormat pihak SCTV, saya mohon untuk men-take down postingan tersebut karena tidak benar adanya. Lagi nyari hati nuraninya di mana nih? Karena ketika saat saya diwawancara, tidak ada yang menyinggung warisan sama sekali. Kenapa beritanya dibelokkan ke arah warisan? Sehemat pengetahuan saya, kewajiban pertama jurnalis adalah kepada kebenaran. Dan Anda, jurnalis yang meliput itu, Anda telah miss poin pertama. Jangan lupa untuk disiplin verifikasi. Anda aja bilang belum kering itu tanah. Coba Anda berada di posisi saya, kehilangan orang yang saya cintai, kemudian dibuat fitnah. Di mana hati nurani kalian? Di mana hati nurani kalian? Satu-satunya pekerjaan yang aman dari kontroversi adalah membantu ayam mengingat kembali cara berkokok yang benar. Betul? Ada yang mencoba? Kalau nggak mau, mungkin kamu pengen coba pengalaman dijutekin oleh pelayan rumah makan di Karen's Dinner cabang Indonesia? Buka tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta dan bekerja sama dengan Burger Bengkel. Rumah makan ini tetap membawa konsep pelayanan yang urakan. Pengunjung bakal dimaki, dibuat kesal oleh para pelayan yang juteknya minta ampun. Bahkan menunya bisa dilempar ke meja kamu. Beneran kasyar. Tapi ulasan sajian dikatakan enak dengan porsi yang lumayan gede. Dari dunia hiburan, ada mantan pemain sinetron Anak Langit yang terekam kamera warganet sedang berjualan roti bakar keliling. Dia adalah Kevin Sanova, yang setelah videonya viral lantas diundang oleh Raffi dan Ruben ke salah satu program TV. Lalu ada Lyodra, penyanyi muda berbakat memamerkan pialanya lewat Instagram. Piala itu dari panggung Asia Artist Awards yang digelar pada tanggal 13 Desember 2022 di Nippon Gaisi Hall, Nagoya, Jepang. Menang kategori penyanyi terbaik, ia juga tampil ciamik membawakan lagu Sang Dewi. Lalu ada Doni Salmanan, akhirnya divonis 4 tahun penjara. Dibebaskan dari bayar ganti rugi kepada korban dan divonis denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Tidak hanya dianggap mendapatkan hukuman ringan, sejumlah aset Doni juga dikembalikan usai disita oleh negara. Di antaranya adalah mobil mewah Lamborghini. Sedangkan terdakwa kasus binomo Indra Kents, hartanya yang dirampas negara kagak dikembalikan.
Divonis 10 tahun, ia dinyatakan bersalah atas kasus pencucian uang. Baik ke ranah sosial politik. Kabar mengejutkan datang dari dunia perintelan, Ibtu Umbaran Wibowo, seorang polisi yang menyamar menjadi wartawan kontributor selama 14 tahun di TVRI, akhirnya diangkat menjadi Kapolsek Radenan Blora. Melansir Tempo, keanggotaan Umbaran sebagai polisi dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Sedangkan di TVRI, ia tercatat menjadi jurnalis lepas sejak tahun 2018 di wilayah Pati. Oktober 2021 ia mengajukan pengunduran diri karena akan ada pengangkatan jabatan secara terbuka alias udah nggak jadi intel. Disitulah penyamarannya akhirnya terkuak. Dewan Pers yang merasa kecolongan melansir suara.com mencabut status kewartawanan Umbaran dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi media dalam merekrut wartawan. Hati-hati ya guys, awas kiri kananmu, belum tentu semuanya teman. Bahkan yang puluhan tahun menemanimu, bahkan yang terlihat bersahabat dengan kamu. Lalu ada kabar nih, pada Januari 2023, pemerintah bakal menaikkan cukai rokok sebesar 10% dan menaikkan cukai vape sebesar 15% tiap tahun untuk 5 tahun ke depan. Selain melindungi anak-anak dari gencarnya produk rokok dan vape, kenaikan tarif cukai ini melansir Kompas ada hubungannya dengan transformasi industri tembakau. Tapi kabar baiknya, pemerintah sementara menggarap kebijakan subsidi kendaraan listrik. Melansir CNBC, pembelian mobil listrik nantinya akan mendapat insentif 80 juta rupiah dan mobil hybrid mendapat 40 juta rupiah. Sedangkan untuk pembeli motor listrik akan mendapatkan 8 juta dan motor konversi diberikan insentif 5 juta rupiah. Sedangkan dari Malang, Pemkotnya akhirnya mengakui kesalahannya nih. Melansir Detik, kloset di Malang Creative Center yang berada di luar bilik kamar mandi sebelumnya dianggap sebagai bagian dari desainnya. Setelah jadi sorotan warganet, Pemkot pun mengakui bahwa mereka lalai dalam pengawasan garapan kloset itu. Kloset di luar bilik emang konsep yang unik, tapi yakin gak kepake. Lalu dari ranah olahraga. Piala Dunia udah sampai babak final nih. Untuk mengenangnya berikut sorotan menariknya dalam sepekan terakhir. Baru-baru ini warganet menyoroti kembali tatkala kiper Kroasia terlihat sedang berhadapan dengan pemain Argentina. Ingin meraih bola dengan memasang kuda-kuda lalu terjatuh. Ada dua pendapat nih. Kiper melakukan pelanggaran dengan sengaja menjejakkan kakinya agar lawan jatuh. Ataukah pemain ini yang nyikut si kiper makanya kipernya jatuh? Argentina memang diuntungkan pada laga itu, yang juga ditengarai diuntungkan pada laga semifinal melawan Kroasia. Sang kapten Luka Modric melansir CNN mengatakan bahwa mereka bermain baik dan menguasai permainan. Tapi penalti Argentina menjadi momen kunci. Tidak diberikan sepak pojok dan tidak menyangka wasit memberikan penalti. Modric tetap memberikan selamat kepada Messi dan kawan-kawan karena berhasil ke final. Sampai ada supporter ganda seperti ini nih. Awalnya mencari keberadaan Messi, lalu mendukung Argentina. Laga perempat final lainnya menunjukkan keromantisan best ini nih. Mbappe dan Hakimi berpelukan di lapangan usai pertandingan dan saling menukar jersey, menghasilkan pemandangan yang hangat meski ada yang kalah dan menang. Dan di ruang tunggu mereka masih sempatnya nongki bersama. Lewat Twitternya, Mbappe juga memberikan ucapan menghibur kepada Hakimi untuk tidak sedih karena kawannya itu sudah menuliskan sejarah dan semua orang bangga padanya. Di kolom komentar, Hakimi pun membalasnya dengan emot hati merah dan jabat tangan. Dan dari Liga 1 Indonesia, dari laga pertemuan Persebaya dan Persik Kediri, ada lagi pemandangan yang familiar. Keputusan wasit diprotes pemain Persebaya saat wasit meniupkan peluit panjang. Karena kiper Persik yang terlihat melakukan pelanggaran di kotak terlarang, tapi wasit tidak memberikan penalti. Permulaan yang aneh dari Liga 1 menutup rangkuman kali ini. Sampai jumpa.